Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama kita bertemu lagi. Gitu. Nah, kali ini kita bahas apa nih? Podcastnya nih. Ngobrol aja lah kita ya, ngobrol. Malam-malam gini ya enaknya sambil sambil memimikan sesuatu yang nanti kita kerjakan gitu. Sambil ngobrol santai gitu. Oke. Nah, balik lagi di podcast Asofa bareng saya Said. Nah, ini ada tamu dua yang kemarin. Masih belum ada tamu lagi soalnya. Kalau memang ada teman-teman yang pengen hadir nggak apa-apa, komen, nanti saya share lokasi Pondok Pesantren Asofa, oke? Nah, kali ini kita bakal bahas mungkin apa ya? Mimpi kali ya. Background hidup lah. Oh iya, background hidup. Perjalanan hidup gitu. Iya. Jadi cerita-cerita aja karena baru mulai aja, kita yang ringan-ringan dulu aja. Nanti kita bakal yang berat-beratnya bahas nanti aja. Oke. Nah, malam-malam enaknya ditemenin kopi sambil ngerokok juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nggak tahu nanti boleh apa enggak, atau enggak malah nanti dapat dolar kuning. Iya. Ya wis, yang penting kita jalan aja. Alhamdulillah, nanti mungkin Ustadz Fuad bakal memberikan sedikit pengalaman hidupnya ketika mondok gitu, biar buat teman-teman santri yang nonton itu dia punya motivasi kan. Jadi dulu Ustadz Fuad begini, saking kerasnya dia hidup di pondok berapa tahun, nanti dia cerita kisah ya. Siap. Nanti Hamdan juga cerita. Iya, gitu. Gimana Zat? Kalau gini Zat, pertama dulu Ustadz Fuad, satu dulu aja, Ustadz Fuad tuh dari mana gitu? Wah, kalau berbicara tentang biografi ya. Asal muasal lah. Ya kayaknya ini terlalu panjang, tapi paling enggak nanti ya saya akan sedikit menceritakan tentang kisah saya. Kisah yang banyak kelamnya. Banyak sakitnya juga gitu. Iya. Ini nama saya Muhammad Muzaki Fuad, atau biasa dipanggil sama Fuad. Iya. Gitu. Saya lahir, alhamdulillah telah dilahirkan Oh iya, dilahirkan. Di mana tuh? di Kudus, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Alhamdulillah. Tahun juga ya? Tahun. Umur aja jangan. Umur aja, jangan tahun ya. Iya. Terlalu, kalau umur sekarang, tapi ketahuan juga kalau umur nanti. Ya enggak apa-apa, biar orang tahu juga. Saya kecil tapi umurnya udah tua. Oh, ini. Sekalian ini. Saya itu umurnya jalan 29. 29. Udah nikah belum Zat? Wah, ini belum. Perjalanan perjalanan ke situ. Oke. Tapi rencana saya dengar desas-desus Ustadz Fuad katanya mau nikah. Alhamdulillah. Amin. Kita doakan ya. Doakan saja. Yang penting dengar sih nanti tahun depan. Tahun depan. Wih. Ngundang siapa nih? Yang penting kita doain aja yang bagus-bagus jadi. Iya, amin. Tak doa nih. Nah, Iya, dulu itu gini. Sebelum saya mondok langsung ya ke topik yang kita bicarakan. Sebelum saya mondok itu kan saya sekolah dulu di SD. Saya dulu tipe orang kecil, tipe yang bandel istilahnya. Bandel banget istilahnya ya, anak ya sukanya main lah gitu. Gak pernah di rumah, sukanya kalau habis sekolah itu langsung main sampai sore, sampai orang tua saya itu sering marah-marah. oh iya. Sampai sering kali itu kena pukulan lah sama orang tua gitu. Oke, namanya kita Lah, tiba-tiba pas waktu saya kelas 6 SD kan lulusan. lulus. Saya ditanya sama ibu saya, Salmai, "Le, kue arep ning endi?" gitu. Ketika itu saya gak bisa jawab karena ya dari background saya jelas anak jelas istilahnya. Iya. Sukanya main. Terus paman saya nyeletuk. Pas dilala itu kan saya, ibu sama paman lagi ngobrol.
udah ke ngena aja ke Kudus gitu, ke Kudsia. Oh, mondoknya di Kudsia. Kudsia. Lah ketika itu saya nggak apa ya, saya nggak banyak bantah, diem aja gitu, diem, ya ngikut aja sama orang tua gitu. Setelah saya lulus beneran dimasukin ke Kudsia, ya kita tahu lah Kudsia itu kan tempat basic dalam dunia pendidikan agama. Iya. Di situ pokoknya segala agama dipelajari. Segala agama. Segala agama maksud itu agama Islam tapi bukan segala agama, tapi agama Islam tapi dalam konteks pendidikan. Pendidikannya itu. Pendidikannya. Pelajarannya kan Islam dari A Islam. sampai Z. Iya. Mulai dari 0 sampai yang paling Nol tinggi. ya nggak ada angka. Kalau angka kan kalau A sampai Z kan ada ujungnya. Iya, kan? kalau 0 enggak. Iya, Dari kalau 1 enggak ada ujungnya yo. sampai 100. Saya didaftarkan sama orang tua. Sama sekali saya ketika daftar lu nggak punya bekal apapun. Oke. Waktu itu saya pernah ngaji di dinia, juga nggak paham apa itu ngaji dinia gitu. Iya. Sampai nulis pun masih belum bisa. Nulis Arab, bego. Kira. Kalau nulis ini sama bisa. Nggak bisa. Nulis Arab. Nulis Arab. Saya masuk daftar, dites, nggak tahu apa, anggar asal jawab, Iya. diterima kelas 4. Oh, 4 mundur. MI. MI. Oh, Iya. berarti ngulang dong. Ngulang. Ngulang 2 tahun. 3 tahun. Oh iya. Dari kelas 4. 4, 5, 6. Nah. Oh iya 3 tahun. Karena dulu salah satu yang menjadi basic penting di Kudsia itu setiap ada anak yang daftar itu gak bisa langsung masuk ke MTS. Iya. Harus melalui tes dulu. Oh gitu. Seberapa kemampuan dia ketika dites. Ada yang ketika itu masuk kelas 3, ada kelas 4, kelas 5. Paling pintar, dia aja di kelas 5. Oh paling bentar tuh ngulang kelas 5. Ngulang 2 tahun. 2 tahun. Gimana? Lah saya tes adalah kelas 4, ngulang 3 tahun. Ngulang 3 tahun. Berarti Ya, jadi- termasuk goblok. Ketika itu saya namanya masih kecil Iya, kan. masih Tapi kan ketika itu saya kita tuh nggak tahu. terenyuh banget gini. Saya dari SD, seharusnya kan MTS Iya. atau SMP. Iya. Masa saya disuruh ngulang kok Lagi. 3 tahun lagi. Saya mulai ada rasa bagaimana mikir gitu. Iya. Kalau saya kayak gini terus kapan nanti saya mau jadi apa gitu. Mulai dari situ saya ada terenyuh rasa pengen bisa. Mulai seneng namanya belajar, seneng namanya membaca dan sebagainya Oh dari berarti situ. titik baliknya di situ. Timbalnya di situ. Karena mau membuktikan lah. Iya. Membuktikan. Dan dorongan dari paman dulu juga ya. Paman juga gitu. Membuktikan bahwa saya itu harus bisa gitu. Iya benar. Terus Lah, ketika itu saya juga mikir kalau saya kelas misalnya ketika lulus MI Kudsia, sedangkan teman saya kan udah masuk SMA. ya. Teman saya udah lulus SMA, saya baru masuk SMA. MA. Oh iya benar. Mereka udah pada kerja, saya masih Kelas 3. Kelas 3 kelas 3. Mereka udah pada nikah, saya masih di kuliah. Enggak masih di pesantren. masih di pesantren. Oh iya benar. Berarti total mondok berapa tahun, Zat? Dari kelas 4 sampai kelas 3. Berarti berapa tahun? 9. 3. Kan 4, 5, 6, 1 2 3. 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun tuh. 9 tahun. Oh, lupa. Luar biasa juga ya, lama ya 9 Iya, tahun. 9 Tapi memang ada asiknya di pondok. Memang di mana di situ nggak cuma diajarin untuk belajar saja, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan sesama teman, dengan sesama orang lain gitu. Sisi enaknya di situ. Walaupun sisi gemblengannya keras ya, karena di pondok kan keras. Ketika itu memang pondok itu kalau marahin, kalau mukul memang bener mukulan. Enggak kayak sekarang. Kalau sekarang kalau mukul kan langsung kena HAM. Dari Iya benar. Sekarang udah. Tapi pondok juga kayak gitu ya. pondok dulu kayak gitu. Pondok dulu tuh keras banget. Keras banget. Mukul beneran. Pokoknya gitu ya. Sekarang wah, mau mukul aja. Saya ingat dulu pernah saya dipukul sama guru saya di bagian kepala, sampai sekarang saya masih teringat loh. Ketika saya masuk kelas 6 MI, Iya. saya ditanya, Kenapa? jawabannya salah. Langsung di keplak. Oh iya. Keras banget, terasa. Sampai sekarang masih teringat. Itu salah satu kenapa menjadi motivasi saya untuk pengen bisa gitu. Itu dikeplaknya di depan Teman-teman Teman-teman di kelas. di kelas.
Itu malunya yang bikin teringat sampai sekarang itu malunya. Iya. Iya, tapi Sat, ada nggak satu momen atau enggak satu peristiwa yang apa ya Ustadz inget sampai sekarang selain tadi dikeplak, atau enggak peristiwa yang memang benar-benar ngebekas banget di hati di pesantren itu? Iya, saya itu mengagumi salah satu guru atau masyayikh. Yeah. Beliau sekarang udah wafat. Yeah. Mbah Yai Syaroni, salah satu Mbah Yai tokoh, Syaroni. iya, Mbah Yai Syaroni Ahmadi, salah satu tokoh usia yang sangat menjadi figur utama dulu ketika itu. Lah, Mbah Yai itu pernah ngomong ke santri ini. Sing sapa wonge nyantri ning Kutsia iku ora usah apa namanya itu, ora usah wedi bakal besok dadi apa itu, karena segala sesuatu yang diajarkan Kutsia itu nggak kalah penting ketika nanti kalian akan keluar dari Kutsia, istilahnya lulus dari Kutsia. Dan ada dua lagi. Mbak Yai sering pesan itu ketika pas waktu saya muda kelas 12. Sampai kelas 12. Bahwa Mbah Yai itu ngasih pesen ojo sampai lali weton. Istilahnya weton itu ente itu dulu belajarnya di mana, terus dibesarkan di mana. Ketika nanti udah jadi ketika dalam proses pendidikan, ketika jadi orang besar itu nanti pasti kan kembalinya orang ini pernah belajar di mana kan gitu, nggak pernah seperti itu. Oke. Berarti pesannya yang sampai sekarang harus dipegang teguh seorang santri. Nah setelah itu saya kan kalau 9 tahun mondok, habis itu kelanjutin kemana? Nah, sebelum saya ujian, ketika saya di tahun saya kan masih ada ujian nasional. Iya. Kira-kira 2 bulan sebelum ujian, saya itu linglung. Linglungnya gini, saya habis ujian ini mau kemana? Oh iya, minum. Ketika itu banyak teman saya yang daftar di perguruan tinggi, ada yang pengen langsung kerja, ada mau lagi, pengen mendalami lagi ilmu agama. Lah, yang menjadi poin kan gini. Sekarang itu kan yang dipandang itu kan nggak cuma dari sisi backgroundnya saja, tapi dari sisi formalitasnya juga. Iya. Orang pinter, tapi dia nggak punya ijazah. Minimal S1 itu di masyarakat nggak dipandang. Pandang remeh kalau di masyarakat biasa sih. Ketika itu ada salah satu guru saya nyeletuk gini, Jong, gue nek lu berlulus Kutsia, walaupun gue berlulus saya mondok, sempet no untuk kuliah, supaya duwe ijazah minimal ijazah S1, supaya nanti ketika ente hidup di masyarakat itu nggak dipandang sebelah mata. Gitu. Iya, kebanyakan kan orang-orang mungkin orang kampung lah, desa lah. Mandang itu udah bocah pesantren nih sopo. Kalau di desa-desa, di kampung-kampung. Tapi kan dia nggak tahu bagaimana pesantren itu mendidik anak kan. Mendidik seorang santri sampai jadi benar-benar. Berarti terus lanjutin kemana Sat? Lah, karena lelong saya terlalu lama, saya bingung. Terus salah satu jalan terakhir saya sowan ke guru saya, ke musyrif saya ketika itu. Lah, ke musyrif saya 2 kali kedatang. Pertama, musyrif yang pertama masih belum ada titik terang. Terus bareng saya datang ke musyrif kedua sowan, alhamdulillah dapat jalan keluar. Bagaimana saya bisa mempertahankan sisi identitas Kutsia yaitu kitab, tapi di samping itu juga dari sisi formalitas juga dapat. Delalah saya dapat
salah satu perguruan yang ada di Indonesia juga, Jawa Barat, di Cianjur. Di situ tuh nggak cuma hanya sebatas belajar formalitas, tapi juga dari sisi kitab yang kita pelajari di kuliah juga dikembangkan di situ. Akhirnya saya dapat dua-duanya di situ. Di perguruan tinggi itu. Iya. Namanya apa sih? Namanya STI Imam Syafi'i Cianjur. STI Imam Syafi'i Cianjur. STI. Oh berarti belum negeri. Belum. Bukan negeri. Belum negeri. STI Imam Syafi'i Syafi'i Cianjur. Di situ berapa tahun sih? Kalau di perguruan yang saya pendidikan ketiga itu selama 5 tahun. Karena 5 tahun. Karena sistem di situ ada sistem persiapan dulu. Karena kan bahasa yang dipakai setiap harinya kan pakai bahasa Arab. Oh di sana? Bahasa Arab. Setiap hari pakai bahasa Arab. Ngobrol biasa? Kita ngobrol ini bahasa Arab. Kalau misalnya bahasa Arab, Koplak. nggak mau keplak, suruh ngapalin kamus. Ketahuan sama dosen. Kamusnya bukan kamus yang kecil yang tebel gini. Oh berarti perguruan tinggi itu mondok juga? Mondok ada juga. Asrama juga? Ada asrama juga. Udah mondok 9 tahun, tambah lagi mondok lagi 5 tahun. Dan yang lebih parah lagi, ketat lah, lebih ketat daripada ketika saya mondok di kuliah. Iya. Tambah ketat. Dikurung, istilah dikurung itu kayak melebihi penjara lah. Menakutkan sekali. Keluar aja, keluar. Sehari 24 jam, keluar hanya maksimal 2 jam. Itu di waktu siang sama malam. Siang itu habis kuliah. Kalau saya kuliah itu dari jam 6 kuliah, sampai jam setengah 2. Itu boleh keluar habis itu? Setengah 2 habis itu boleh keluar sampai jam 3 kurang. Pokoknya sebelum asar udah sampai di situ. Kalau malam habis isaan, misalnya jam setengah 8 sampai jam 9. Di luar jam itu nggak boleh keluar. Kalau bangkang, ada yang bangkang gimana tuh? Lah di situ kan biasanya ada pagar. Iya. Yang bocah sing inisiatif lompat pagar. Gitu. Ada yang ketahuan. Tapi tetap ada yang bangkang, tetap ada. Ada. Namanya pendidikan pesantren pasti ada, nggak mungkin orang lulus terus semuanya nggak mungkin. Di sini aja ada, apalagi Iya benar. Gaplek apa? Iya maksudnya. Berarti total mondok 9 tambah 5. Tambah 5 14 14 tahun. Mondok pesantren 14 Tua di tahun. pondok. Setengah hidupnya ini. Setengah hidupnya iya. Udah kental sama pondok. Tapi benar-benar satu kuat memang ilmunya, memang benar-benar mumpuni lah. Amin. Sekarang udah lulus itu ya. Alhamdulillah udah lulus. Kalau di pesantren itu di pondokan, sampean ada itu nggak? Ada satu momen yang ingat sampai sekarang, atau enggak cerita apa kayak gitu? Di pondok kan apa kan tadi di pesantren Ujiah, sekarang di kuliahnya. Kuliah. Iya. Ada 2 dosen yang saya kagumi, sangat kagumi. Iya. Saya pertama kali istilah dikenali sama dosen itu. Iya. Istilah jadi sasaran terus lah ketika di kelas. Oh kan ya. Pokoknya apa-apa masih saya yang kena. Iya. Tapi seneng saya. Ini karena bisa akrab. Iya, kayak jadi anak emas. Iya. Sampai saya dikasih kayak nama samaran gitu. Iya. Nama samaran sama beliau. Nama istilahnya kalau nama ada kayak, kalau di dalam nama kan ada namanya alam ism, nama alam kunyah, alam lakob. Jadi dikasih alam kunyahnya. Gitu. Lah, saking senengnya setiap kali apa itu masuk, pas waktu istirahat, biasanya kalau istirahatku saya tidur. Saya kalau istirahat itu biasanya saya nitip sama teman, kan biasanya kalau istirahat kan jam makan. Jam makan jam 9. Saya biasanya nitip sama teman, bagian saya nanti simpeninnya, saya makan nanti habis kuliah. Pokoknya istirahat saya tidur. Tidur sampai jam 10, karena istirahat kan 1 jam. 10. Jam 9 sampai jam 10. Malam. Bukan 10 pagi. Istirahat. Jam 9 jam 10. Saya tidur di kelas. Biasanya kalau mau masuk kan biasanya teman saya bangunin. Delalah nggak dibangunin. Pas bangun guru saya masuk. Saya kaget banget kedengar suara guru saya masuk. Saya jenggelek, terus gini, ya Fuad, ente takalam. Fuad, kamu sekarang berbicara.
saya bengong apa yang saya bicarakan ini. Ini biasanya orang habis tidur kan, habis bangun tidur kan ngeblank lah. Ngeblank ya. Boleh nyawa dulu, boleh nyawa. Saya seketika itu bengong nggak bisa ngapa-ngapain. Baru 5 menit baru ngomong ke dosen saya. Oh diem 5 menit gitu. Baru ngomong apa tuh? Pokoknya ngomongnya nggak jelas pokoknya. Sampai dosen saya ketawa banget. Itu paling memilukan, paling pelajaran berharga juga lah. Lucu lah. Iya. Jangan terlalu dibawa, wah aku terlalu dosa ini. Enggak lah. Gitu. Dan juga satu momen kadang ketika ada satu momen sangat bikin saya merasa bersalah. Itu saya pernah melakukan kesalahan yang sampai sekarang itu masih membekas. Saya itu pernah melakukan kesalahan, dimarahin dari awal pelajaran sampai akhir. Isinya cuma marahin saya. Oh, Gara-gara saya kesalahan cuma satu kesalahan doang. Salah. dosanya Marah bener-bener. Marah terus. Maksudnya Iya. Pokoknya pokoknya yang jadi intiran pokoknya saya gara-gara satu kesalahan itu. kesalahan apa itu? Jadi pokoknya ada lah. Gak saya sebutin. Gak dibuka. Iya, tidak dipublis. Ngopi sih. Kopi sih. Ini gak boleh dibuka ini kesalahannya ini. Jangan. Oh, gak seru. Jangan. Aib. Soalnya aib aja. Iya bener aib. Iya kan? Iya. Kalau Lah, habis kesalahan itu, saya akan merenung beberapa hari, saya suan ke dosen itu, minta maaf. Habis itu cair lagi ya. Alhamdulillah ya benar. Oke, yang penting ada itikat baik lah ya. baik, Gitu iya. deh. Nah terus kalau lu Dan, Iya. lu ada nggak? Lu dulu gimana cerita lu Dan? Dulu mondok nggak apa gimana? Nggak apa. Kalau saya sih lebih ke kalau Ustadz Fuad kan lebih ke nakal ya waktu kecil ya. Kalau saya dididik itu lebih mandiri Kang. Dari kecil itu saya dididik lebih ke mandiri. Jadi dulu keluarga saya itu lebih apa ya? Di kalangan masyarakat itu benar-benar dipandang rendah lah, ya kan? Namanya orang kampung, orang nggak punya gitu, kayak gitu. Nah terus saya pernah satu momen itu gini, waktu itu saya ingat kelas 3 SD kalau nggak salah. Waktu itu kelas 3 SD, orang anak-anak sekolah tuh kan, anak-anak sekolah. Nah saya itu malah nggak disuruh sekolah sama orang tua saya gara-gara nggak punya apa? Dia bilang nggak ada uang saku gitu. Kan anak kecil kan kalau uang jajan gitu kan. Anak kecil kan kalau nggak ada uang saku ya nggak masuk. Minder sama yang lain. Iya. Menyendiri. Iya. Temennya lagi jajan ini diem. Iya diem ya kan kelas. Jadi akhirnya udah jangan sekolah dulu katanya. Satu hari saya nggak sekolah. Terus saya itu disuruh ikut ibu saya. Jadi ibu saya itu waktu itu jualan ini loh apa sih jagung, terus dikasih kelapa parut dikasih gula itu loh kayak gitu. Kayak grontol ya. Iya. Kalau di Jawa itu grontol. Grontol kalau Sunda waktu di saya itu namanya apa ya saya lupa namanya. Pokoknya itu jualan itu saya keliling tuh Kang. Keliling kampung sama ibu saya. Yang lain kan sekolah, saya keliling. Saya keliling. Nah, di ibu saya kan lebih ke minim pembelajaran lah, nggak bisa nulis, kan nggak bisa baca nih mana orang tua ya, maksudnya namanya orang dulu kan. Nah, iya. Nah, saya itu disuruh untuk mencatat, kan ada yang ngutang dulu gitu. Nah, itu tugas saya. Itu tugas saya. Berarti kamu ikut Tukang nyatet. Iya. Tukang nyatet tuh saya gitu. Juga saya itu nyatet tuh kan. Nah sampai akhirnya ada perubahan itu ketika saya di kelas 4 SD kalau nggak salah. Ada perubahan tuh, ekonomi mulai membaik. Akhirnya saya dimasukkan ke waktu itu madrasah lah. Kalau di sekarang madrasah ya? Iya. Madrasah dimasukkan ke madrasah sambil ngaji gitu kan.
mulai membaik. Nah, dari titik balik itu menurut saya ekonomi keluarga pun mulai membaik ketika saya masuk itu mulai membaik alhamdulillah. Ngaji dah mungkin itu dari dari efek dari itu ya. Menurut saya ya mungkin ya efek dari itu ketika saya mulai ngaji karena kan saya waktu itu anak terakhir lah kan. Saya anak terakhir dari ada kakak saya juga kan. Nah terus saya madrasah terus lulus SD kan, waktu itu lulus SD terus masuk ke MTS. Nah itu saya dididiknya lebih ke mandiri. Nah waktu mau masuk MTS juga itu orang tua nggak tahu Kang. Jadi MTS iya dari SD mau masuk MTS orang tua kan nggak pernah nggak pernah nanya nanyain mau kemana gitu. Dia nggak kayak tahu-tahu saya ikut tes waktu itu kan. Saya langsung ikut tes sendiri dibimbing sama guru SD lah gitu. Dibimbing sama guru SD masuk tes MTS. Tes masuk. Nah, baru dapat surat dari MTS itu kan, surat keterima, baru saya kasih ke orang tua saya. Ini saya diterima di sini. Nah, dari situ. Jadi kayak bener-bener dilepas sama orang tua saya dari kecil. Sampai akhirnya di MTS. Terus saya lulus MTS juga sama masuk karena waktu itu kan kita ini lebih ke ngambil ke formal saya. MTS negeri banyak. MTS-nya negeri. MTS negeri waktu itu. Lulus MTS saya masuk ke formal. SMK. Saya masuk ke SMK. Cuma masih ada dalam lingkungan pondok di situ. Karena lingkungan pondok tapi beda sekolah lingkungan pondok gitu. Ada yayasan lah. Ada yayasan gitu. SMK. SMK yang ada asramanya gitu maksudnya. Ada asrama tapi saya enggak di asrama itu. Kayak ngelaju gitu. Iya, pulang pergi itu masuk ke SMK ngambil akuntansi. Akhirnya teman-teman saya di situ cewek semua. Iya akuntansi ya cewek semua. Jadi kebanyakan SMK cowok tuh mesti TKR, kendaraan ringan. Iya makanya itu. Informatika gitu. Jadi tadinya saya tuh ngambil ini sebelum ke akuntan itu saya mau ngambilnya TKJ. Jaringan. Saya tuh tadinya mau ngambil jaringan karena kata yang ngebimbing masuk SMK itu bilangnya kuota untuk ke TKJ ini udah penuh gitu. Akhirnya dikasih 2 pilihan tuh, akuntansi sama pemasaran katanya. Wah, saya ngambil apa ini? Saya enggak tahu kan sih. Udahlah, asal pilih di situ. Sekarang mungkin akuntansi enggak apa cewek semua. Tapi jangan sampai ngikut cewek jadi ngontek. Iya, enggak. Waktu itu saya teman saya cewek ya, teman laki-laki saya cuma berapa di situ? Teman kelas ya, bukan teman. Kalau mungkin teman cowok mau banyak. Iya. Teman kelas itu saya cuma 6 orang laki-laki. Ceweknya ada 26 kalau nggak salah. 3 tahun bareng terus. Bareng terus 3 tahun. Pertama dia. Iya. Pertama. Iya. Di situ terus saya akhirnya setelah lulus SMK itu saya kerja dulu Kang. Sebelum saya kesini ya, saya kerja dulu di Cirebon nih. Saya kerja di Cirebon akhir 1 tahun kalau saya kerja 1 tahun di perusahaan apa itu distributor kalau saya. Salah satu distributor karena terus ada titik balik nih dari saya. Kalau saya kerja terus saya mungkin kedepannya bakal jadi pekerja terus mikirnya gitu ya. Saya mikirnya wah akhirnya terus ada dapat info nih dari saudara gitu kan. Ada kuliah nih gitu kan di Tangerang di pondok pesantren juga. Nah kebetulan nih ada saya kan. Kebetulan juga kan saya pengen memperdalam ilmu agama lagi gitu kan. Memperdalam ilmu agama terus menambah ilmu wawasan lah gitu, nambah wawasan. Akhirnya saya milih resign dari pekerjaan itu. Resign terus berangkat tuh. Saya berangkat itu saya resign hari Jumat. Sabtu saya masih masuk tengah hari itu jam 12. Apa cerita?
nggak masalah. Ya mungkin tak singkatin ya sejarah kayak kan dari situ kan mungkin SMK itu kan ada timbul rasa ya mungkin ya. Terus ada cewek tetap ya anak remaja apalagi itu, kan itu normal. Kalau kalau gak timbul rasa gak normal. Bahaya. Apalagi satu kelas 21 cewek. Satu orang bisa berapa orang ini? Ya maksudnya ya mungkin tuh timbul rasa. Mungkin ini menurut saya perjalanan di mana saya hampir ini Kang memperebutkan cewek ya. Ini masih memperebutkan. Oh. Memperebutkan cewek gara-gara perasaan kan yang namanya ABG yo. Itu bukan apa ya, saingannya itu bukan pantaran kita lah gitu. Oh. Jadi ada momen saya suka sama si cewek gitu kan, sama cewek. Nah, si cewek ini pun disukai oleh guru, ya kan. Gurunya itu belum nikah. Oh ngono. Kalau di Ponda itu Ustadz suka sama santrinya oh gitu. Iya gitu. Nah momen gitu, nah saya ingat tuh sampai saya itu kayak ada momen saya dipanggil nih sama si guru itu. Dipanggil saya. Kayak saya waktu itu dari saya kan di SMK agak lumayan nakal dikit lah gitu kan. Saya istirahat ya kan. Istirahat saya keluar dari sekolah. Si jajannya di luar sekolah nih. Jajan ke sekolah terus bel kan masuk masuk zuhur. Kan di situ zuhur tuh istirahat dulu kan, sebelum zuhur itu istirahat, terus zuhur tuh masuk ya. Terus saya sholat zuhur terus saya masuk kelas nih. Terus anak-anak kelas saya yang cowok yo pada ribut. Kamu dicari lu sama si guru anu gitu. Bawa-bawa apa bilangnya tuh, bawa-bawa nama cewek. Enggak, maksudnya bawa-bawa barang gitu kayak apa buat mukul lah gitu katanya. Saya kan agak takut kan saya kan itu. Saya kan agak takut jadi kan. Tuh lah kenapa katanya. Terus ada adik kelas nih nyamperin. Waktu itu kan saya kelas berapa waktu kelas 2 kelas 3 kalau saya. Adik kelas nyamperin ke kelas, "Kang," katanya. Dipanggil sama bapak ini ditunggu di perpustakaan katanya gitu. Wah, saya ada apa ini kan? Terus saya nggak sampai pakai sepatu tuh dari kelas kan langsung saya jalan nggak apa-apa kan, saya samperin ke perpustakaan. Taunya lagi di sidang nih, si ceweknya lagi di sidang sama si guru itu. Guru itu terus saya masuk kan. Saya saliman kan sama guru, suruh duduk kan saya. Kenapa Pak kok manggil saya kali gitu. Ditanya-tanya lah saya di situ. Lu suka sama dia? Enggak bisa. Diinterogasi. Diinterogasi saya di situ. Diinterogasi kan. Ditanya-tanya, "Kamu ada hubungan apa?" gitu kan. Tanya-tanya. Nah, momen itulah yang mungkin yang membuat saya enggak pernah lupa menurut saya. Menurut saya nggak pernah lupa momen itu. Iya, lucu-lucu lah ya. Iya. Tapi nggak jelas juga sih. Iya. Nanti bincang-bincang lagi lah, mungkin udah panjang banget ini ceritanya ya. Iya. Kebanyakan cerita ya. Part 2, 3 gitu jadi enak. Oke, teman-teman. Terima kasih. Iya. Kang Fuad, Hamdan, Fuad, waktunya udah cerita-cerita. Kita lanjut nanti lagi cerita, mungkin lanjutin. Saya juga sebenarnya pengen cerita gitu dengan pengalaman saya. Oh iya benar. Tapi ya pengen harus seimbang teman-teman ya. Ya harus kita ya. lanjut nanti aja lah ya. Terima kasih teman-teman. Part 2. Sampai ketemu lagi di podcast Asofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.